Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Sugi Miftahul Huda, dosen tetap pada program studi Teknik Komputer Sekolah Vokasi Universitas Pakuan. Dalam video ini, saya akan menyampaikan proses pengajaran untuk mata kuliah mikroprosesor sebagai bagian dari pemenuhan dokumen PDD UKT-PT dalam sertifikasi dosen tahun 2025. Mata kuliah ini membahas arsitektur dan prinsip kerja mikroprosesor, meliputi komponen internal utama seperti ALU, control unit, register, dan memori. Mahasiswa juga akan memahami proses fast execute cycle serta hubungan mikroprosesor dengan komponen lain dalam sistem komputer. Mata kuliah ini menjadi dasar penting bagi pemahaman sistem microcontroller dan embedded system. CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah CPL 1 menjunjung tinggi nilai agama, moral, etika, dan semangat Pancasila. CPL 4 menguasai konsep teoritis algoritma, instrumentasi jaringan, sistem operasi, dan Internet of Things. CPL 10 mampu mengaplikasikan prinsip arsitektur dan pemrograman IoT dan cloud computing. CPL 11 mampu merancang sistem hardware programming untuk berbagai sektor terapan. CPMK pada mata kuliah ini adalah CPMK 1 menjelaskan fungsi dan peranan ALU, CPMK 2 menjelaskan register dan memori, CPMK 3 menjelaskan control unit, CPMK 4 menganalisis performa prosesor dan interaksinya dengan komponen sistem lain. Materi pembelajaran yang diberikan pada mata kuliah ini adalah 1. Mampu menjelaskan komponen aritmatika mikroprosesor, 2. Mampu menjelaskan komponen logical unit mikroprosesor, 3. Mampu menjelaskan shift register dan rotate register, 4. Mampu menjelaskan komponen memori volatile dan non-volatile, 5. Mampu menjelaskan I/O controller, 6. Mampu menjelaskan perangkat periferal yang terhubung ke I/O controller, 7. Mampu menganalisis kompatibilitas perangkat periferal, dan 8. Mampu menganalisis potensi bottleneck pada performa prosesor. Sistem pembelajaran dilakukan melalui kombinasi ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, serta simulasi perangkat lunak mikroprosesor. Pembelajaran dilakukan secara tatap muka dan didukung Learning Management System atau LMS Universitas Pakuan. Penilaian dilakukan sesuai dengan RPS terdiri dari UTS, UAS, tugas atau kuis, praktikum, serta sikap dan kehadiran penilaian dilakukan secara objektif. Berikut saya akan menampilkan video yang memperlihatkan proses delivery materi dan interaksi dalam proses pembelajaran dengan materi menganalisis kompatibilitas perangkat periferal. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ya. Pagi, Pak. Nah, hari ini kita akan membahas tentang typical 8-bit microprocessor. Jadi, minggu lalu kan kita sudah bahas tuh mengenai komponen mikroprosesor itu ada 3, apa aja? CPU, lalu register, betul, ada 3 ya. Nah, di dalam 8-bit microprocessor ini, itu ada ALU, ya. Ada ALU, ada register, ada instruction register, dan ada instruction decoder. Nah, serta dari semuanya ini itu dihubungkan oleh bus. Bus itu ada 3 ya. Ada address bus, ada control bus, sama satu lagi data bus. Oke, jadi kalau misalkan address bus itu gunanya adalah untuk menentukan si data itu mau disimpan di mana. Nah, kalau data bus itu adalah isinya data busnya, artinya datanya itu benar-benar ada di jalur tadi. Dan yang control bus ini adalah fungsinya untuk mengendalikan chip mana atau perangkat mana yang akan diaktifkan atau dinonaktifkan. Karena bus itu sistemnya seperti keran air ya. Jadi semua keran yang terhubung ke jalur tadi, maka dia bisa mengakses informasi itu. Makanya diperlukan yang namanya control bus supaya hanya keran tertentu aja atau chip tertentu saja yang diaktifkan. Nah, kemudian di dalam CPU ini, di situ ada lagi namanya I/O controller. Ya, jadi adalah input output controller. Nah, ini tugasnya adalah untuk mengendalikan si perangkat luar yang terhubung ke dalam mikroprosesor. Ya, nah, jadi kalau misalkan sekarang kita tahu bahwa mikroprosesor yang ada di pasar itu sekarang berapa bit? 64 ya. Mungkin sekitar 10 tahun yang lalu itu 32 bit masih ada di pasaran, tapi sekarang
Semuanya sudah 64 ya. Nah, ini perbedaannya adalah pada saat kita menggunakan mikroprosesor 32 bit, itu ada batasan RAM yang bisa digunakan. Jadi kalau misalkan kita pakai 32 bit secara teori, itu hanya bisa menggunakan RAM sebesar 2 pangkat 32. Nah, coba dihitung. 2 pangkat 32 berapa? Ayo. Boleh kalau misalkan yang mau pakai ini, silakan. 2 pangkat 32 berapa? 2 pangkat 32. Nah, 2 pangkat 32 itu berapa totalnya? 4. Banyak ya? Sekarang dibagi 1024. Dibagi sudah? 1024. Kemudian sudah? Kemudian dibagi 1024 lagi. Nah, berapa totalnya? Nah, 4096 kalau kita bagi 1024 lagi berapa? Berapa? Jawabannya adalah 4. Jadi, secara teori, prosesor yang memiliki 32 bit prosesor itu hanya bisa menggunakan RAM sebesar 4 GB saja. Jadi artinya kalau misalkan kita pakai RAM lebih dari itu, ya tidak akan terpakai, maksimal hanya 4 aja karena keterbatasan dari prosesornya. Nah, sekarang kalau misalkan kita masuk ke prosesor 64 bit, ya berarti 2 pangkat 64. Berapa tuh? Ini jangan usah dihitung, itu besar sekali. Besar sekali ya. Nah, jadi 2 pangkat 64 itu besar sekali, artinya seluruh RAM yang bisa kalian temukan itu secara teori bisa dimasukkan ke dalam satu sistem prosesor 64 bit gitu. Nah, makanya si prosesor 64 bit ini biasanya sudah cukup tuh untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari gitu, bahkan untuk simulasi ya. Nah, kemudian di dalam mikroprosesor ini kita bisa lihat bahwa di sini ada namanya I/O input output from external circuit. Nah, inilah yang dinamakan dengan input output controller. Jadi mikroprosesor itu kan hanya sebuah chip prosesor, tapi kan dia mengendalikan komponen-komponen lain tuh. Misalkan kalau kita menghubungkan mouse itu berhubungannya kemana? Ke USB. USB itu kepanjangannya Universal Serial Bus. Artinya dia masuk ke jalur seri universal. Nah, selain USB itu ada jalur-jalur yang lain. Misalkan kalau misalkan kita ingin menghubungkan SSD, masuknya ke port apa? Ada SATA, ada lagi M.2. Jadi bedakan ya, kalau misalkan port itu kayak SATA, M.2 gitu ya. Nah, tapi kalau NVMe itu dia lebih ke konfigurasinya. Karena ada juga tuh masuknya port M.2, tapi ternyata harddisknya itu hanya SATA aja. Nah, ini berpengaruh kepada kecepatan. Apakah bisa digunakan? Ya, ada yang namanya back compatibility. Nah, setiap fitur-fitur yang baru itu biasanya mendukung back compatibility, tapi tidak semua. Nah, kalau misalkan back compatibility-nya itu disupport, artinya perangkat-perangkat yang lama itu masih bisa digunakan ke dalam perangkat yang baru. Misalkan slotnya masih sama, tapi konfigurasi secara logiknya beda. Gitu ya. Kerugiannya adalah kita tidak bisa menggunakan seluruh utilitasnya secara maksimal. Itu misalkan kecepatannya di NVMe, tapi ternyata harddisk yang kita gunakan, SSD yang kita gunakan SATA, ya kecepatannya cuma berapa gitu ya? Kecepatan SATA paling 20 Gbps gitu ya. Nah, sedangkan NVMe itu cepat sekali karena dia bisa diakses langsung oleh prosesor. Gitu. Nah, bicara soal I/O controller, perangkat-perangkat yang lain itu semuanya di-mounting ke apa namanya? Mounting ke mana? Motherboard. Atau kita bilang apa? Soket. Soketnya biasanya kalau di luar itu ada berapa jenis soketnya? 2 ya. Ya, pilihan cuma 2 kalau nggak AMD, Intel gitu ya. Tapi sekarang itu sudah mulai prosesor-prosesor yang mobile itu masuk ke perangkat-perangkat laptop gitu ya, kayak Snapdragon itu udah mulai masuk tuh. Mereka udah mulai
berani bersaing di segmen yang berbeda gitu. Biasanya kan dia mobile. Sekarang udah mulai nih masuk ke ranah-ranah perangkat-perangkat laptop tapi tetap yang lightweight gitu. Nah, kalau misalkan kita bicara I/O, input output controller, nah ini kan berarti ada beberapa jenis perangkat yang beda, tapi pertanyaannya bisa dipasang atau enggak kan gitu ya. Oke, misalkan kalian pengen bikin sebuah sistem, pengen build nih sebuah sistem komputer, kemudian yang pertama kali kalian tentukan apanya dulu? Iya, komponen apanya dulu? Ya, speknya apanya dulu? Motherboard, prosesor, RAM, sama VGA, apalagi? Power supply. Nah, itu yang pertama kali kalian tentukan apa? Mikro? Prosesornya, oke. Misalkan sini saya punya, kalian ingin mengetahui nih kompatibilitas sebuah sistem yang akan kalian buat. Kalau misalkan kalian tidak cek, nanti pada saat kalian beli, build kemudian tidak kompatibel, itu masalah ya. Repot. Misalkan kalian udah beli nih, ini VGA baru nih, RX 770 misalkan. Atau misalkan RTX seri berapa yang paling baru? 9? 5 ya, 590. Nah, RTX 590. Kemudian pada saat kalian login ke mainboard kalian ternyata masih DDR4. Nah, ini masalah. Makanya di sini ada banyak situs-situs yang menunjukkan compatibility dari masing-masing perangkat yang pengen kita gunakan. Nah, cara yang paling mudah adalah sebelum kita build, sebelum kita bikin, itu kita harus pastikan dulu spesifikasinya sesuai. Nah, jadi untuk itu di sini ada salah satu situs namanya situs PC Part Picker. Ada sudah pernah akses? Iya. Pernah? Pernah ya? Nah, di sini adalah PC Part Picker itu fungsinya kalau misalkan kalian pengen build sebuah sistem, itu bisa di sini. Jadi kita bisa tahu nih kompatibilitasnya seperti apa. Nah, di sini kita pilih aja Start Build. Nah, ini misalkan kita ambil contoh yang pertama adalah AMD Ryzen 98, Ryzen 7 9800X ya. Nah, ini kalau misalkan kita cek di sini dia ada, nah spesifikasinya sebelah sini. Jadi kecepatannya 5 GHz, ini lumayan cepat ya. Karena biasanya kalau yang sekarang baru keluar itu sudah 4 GHz kan. Nah, ini 5. Kemudian TDP ini thermal power ya. Jadinya thermal design power TDP. Jadi artinya kalau misalkan TDP-nya makin tinggi, si prosesornya itu makin kuat terhadap load yang diberikan. Kalau TDP-nya rendah, misalkan nih kalian cek, ini sama-sama Ryzen nih 7, tapi beda. Yang satu TDP-nya 65, satu TDP-nya 90, satu TDP-nya 120. Nah, itu load-nya beda. Artinya semakin tinggi TDP-nya, load yang bisa dia tampung semakin banyak. Gitu. Nah, kemudian di sini ada spesifikasinya. Nah, jadi yang pertama kali kalian lakukan untuk membuat sebuah sistem adalah pilih CPU-nya dulu, prosesornya dulu gitu ya. Makanya nama mata kuliahnya sistem mikroprosesor. Gitu ya. Nah, jadi di sistem ini yang pertama kali kalian pilih prosesornya. Kemudian dari prosesornya ini kalian bisa cek kompatibilitasnya. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua motherboard. Kenapa motherboard? Karena motherboardnya harus bisa sama prosesornya. Ya, harus bisa. Oke, nah di dalam sistemnya ini kita sudah ada namanya compatibility filter. Artinya saat kita milih prosesor, semua mainboard yang cocok akan muncul di sini. Nah, di dalam mainboard itu ada namanya chipset. Chipset inilah yang fungsinya untuk mengendalikan, mengontrol semua perangkat yang berhubung ke mainboard tadi. Nah, biasanya chipset ini ada jenis-jenisnya selain merek ya. Yang dari pertama kita pilih chipsetnya dulu biar enak. Nah, chipsetnya ini di sini ada B650, B6. Nah, biasanya kalau yang 6, 66 atau 8 itu untuk AMD. Tapi kalau misalkan untuk yang Intel itu 2, 5 tuh ya, 7 ganjil, tapi ada juga yang genap ya. Gitu ya. Nah, ini untuk yang Intel. Nah, karena yang pertama adalah dari soketnya sendiri udah beda. Ya, kalau AMD biasanya AM4 atau AM5 ya. Kalau Intel itu LGA dia. Nah, jadi
Itu udah beda. Nggak mungkin tuh kalian pasang Intel di mainboardnya AMD yang ada bengkok itu semua kakinya gitu. Oke, sekarang saya mau cek dulu. Kalau kalian pengen pilih mainboard, kita cari form faktornya dulu, ukurannya. Itu biasanya kalian suka yang gede atau yang compact? Compact, yang gede? Compact? Nah, compact lebih enak ya. Misalkan kita pilih micro ATX deh yang sedang. Kalau ITX ini terlalu kecil ya. Tapi, nah, misalkan kemudian, nah di sini kalian bisa lihat nih. Di sini ada apa namanya chipsetnya, kemudian di sini ada memori maksimum. Nah, ini bedanya apa? Jadi, kalau misalkan kita mundur dulu sedikit, kalau misalkan kita pilih memori, nah yang ini ya. Nah, kita pilih memori. Di dalam memori itu ada konfigurasinya. Misalkan kita pilih 2 kali 16, artinya kita pakai 2 RAM yang ukurannya 16 GB. Nah, ini akan memaksimalkan kinerja dari slot RAM yang ada di mainboard. Tapi perlu kalian cek dulu si mainboardnya itu apakah dia dual channel, dual channel, atau quad channel, atau single channel. Itu berbeda. Jadi kalau misalkan dual channel artinya si dua RAM tadi itu bisa diakses secara paralel. Kalau misalkan dual channel, jalurnya tetap 2, tapi satu jalur itu isinya ada 2 RAM. Kalau quad channel berarti 4-4-nya bisa diakses secara paralel. Kalau single channel berarti dia berurutan. Nah, sekarang tadi kan kita sudah bahas bahwa secara teori prosesor 64 bit itu dia bisa menyimpan RAM yang banyak banget. Nah, sekarang kita cek lagi keterbatasan dari mainboardnya. Apakah mainboardnya itu sanggup menampung RAM yang kita pilih apa enggak gitu kan. Kita balik lagi sedikit ke pemilihan RAM. Jadi kalau misalkan kita pilih pilih mainboard, kita cek dulu nih. Kita misalkan pengen yang ukurannya kecil, micro ATX. Kemudian kita pengen, nah ini chipsetnya kalau AMD itu depannya aja kita cek. Kalau A620 depannya A, itu chipset yang paling rendah. Nah, chipset paling rendah ini yang A, tipe A biasanya untuk portnya, I/O-nya itu minimal. Jadi misalkan untuk USB-nya di belakang cuma 4. Kemudian dia tidak tidak tersedia HDMI misalkan, tidak tersedia WiFi gitu. Nah, itu berpengaruhnya di situ. Kalau misalkan kalian pengen yang build, wah saya pengen yang sedang-sedang aja, berarti pilihnya yang B. Kalau yang A ini biasanya untuk minimum. Kalau yang B itu yang misalkan wah saya nanti pengen upgrade VGA nih. Lalu misalkan wah saya pengen pakai peripheral yang tambahan nih, USB-nya harus agak banyak gitu. Maka yang B. Tapi kalau misalkan kalian pengen super user nih, wah ini saya content creator nih, semuanya saya butuh. Semua port yang saya butuhkan, belum lagi nanti saya belum ngedit masukin input segala macam. Nah, ini pakainya yang tipe X. Jadi kalau tipe X itu portnya dia lebih banyak. Nah, karena chipsetnya juga berbeda. Kalau di Intel biasanya ada tipe Z. Nah, jadi bedanya itu kalau Intel dia Z, kalau AMD dia X. Nah, sekarang kita yang pilih yang tipe biasa aja lah, misalkan B50. Nah, B50, kemudian nanti di sini ada terfilter lagi, misalkan kita pakai nah ini bisa dilihat juga nih. Kalian mau pakai RAM-nya yang berapa? 128, 256 gitu ya. Ini juga ada batasan. Kalau misalkan dia slotnya cuma 4, berarti 256 dibagi 4 berapa tuh? 64. Artinya maksimal satu slot itu cuma 64 GB. Jadi jangan 256 satu slot. Nggak gitu ya. Ya. Jadi ada batasannya, makanya ini perlu kita cek karena kalau tidak begitu nanti urusannya adalah dengan botol. Apa tuh botolnya? Botolnya itu kayak misalkan botol tuh ada lehernya itu kan. Ya. Kalau misalkan kita balikin itu nggak akan lancar. Iya, karena dia tertahan oleh spesifikasi yang paling rendah. Jadi kalau misalkan nih kita bikin spek semuanya bagus, tapi mau main game misalkan VGA-nya masih VGA RX 550. Itu versi tahun 2019 kayaknya ya. Nah, itu akan tersendat dia, biarpun prosesornya udah bagus, RAM-nya udah oke gitu ya. Tapi VGA-nya nggak oke nih, dia akan terambat. Begitu juga sebaliknya.
Misalkan VGA-nya udah oke, misalkan pakai RTX 590. Tapi RAM-nya kecil, loadingnya lama itu dia masuknya karena perlu proses fetch execute cycle yang minggu lalu pernah kita bahas. Jadi data yang diambil dari eksternal ke dalam RAM itu butuh waktu yang lebih lama. Itulah yang disebut kalau kita lagi main ada proses loading. Nah, loading itu adalah proses pengambilan data. Oke, nah jadi ini adalah tentang compatibility ya. Jadi si prosesor itu pada intinya dia mengendalikan semua chipset. Tapi kompatibilitasnya itu kembali lagi kepada spesifikasinya kayak apa gitu. Nah, semuanya itu di-mounting ke mainboard. Nah, oke, Samsi ada yang mau tanyakan dulu nggak? Atau misalkan di rumah pernah ada PC ternyata kok ini performanya nggak seperti yang dibayangkan nih. Nah, silakan ditanyakan. Nah, atau di sini siapa yang udah pernah build PC? Build nggak? Andrew? Saya sebenarnya di rumah ada PC sih, cuma Ya. udah berapa lama udah 10 tahun gitu. Waduh, lama banget itu. Sebenarnya itu si PC-nya itu dia pakai prosesornya masih Porto Duo, RAM-nya 2 GB, 1 channel. Udah gitu dia ada VGA-nya jadi nggak bisa nyala juga. Saya juga nggak tahu itu apa yang nggak bisa nyala. Nah, berarti ini udah mungkin dalam waktu dekat semoga nih Andrew bisa build PC lagi ya. Nah, tapi sebelum bikin jangan mentang-mentang wah saya punya ini terus saya pengen beli komponen paling baik, enggak ya. Tapi kita harus lihat target performanya kayak apa. Jangan sampai terjadi bottleneck. Jadi yang paling penting adalah bukan satu komponen superior dibandingkan komponen yang lain, ini hasilnya akan bottleneck. Sebaiknya kalian pilih komponen-komponen yang seragam. Artinya performanya itu mirip supaya tidak terjadi bottleneck. Nah, makanya untuk itu nanti untuk minggu depan saya tugaskan pada kalian semua untuk build PC ya, yang kompatibilitasnya sesuai dengan yang kalian mau gitu. Nanti silakan dipresentasikan bagaimana, kenapa alasan memilihnya itu, dicek kompatibilitasnya, kemudian dipresentasikan kenapa seperti itu. Baik, sampai sini yang mau ditanyakan dulu? Yang ditanyakan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita ketemu lagi minggu depan. Sekalian nanti bisa dicek. Saya pengen tahu nih, kalian pengen bikin build PC seperti apa? Kompatibilitas. Yang paling penting adalah compatibility check-nya ya. Perangkat seperti apa yang kalian gunakan. Baik, itu adalah materi pertemuan untuk hari ini. Terima kasih atas kehadiran kalian semua. Kita ketemu lagi minggu depan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai bertemu di depan ya. Selamat pagi semuanya. Demikian penjelasan saya mengenai mata kuliah mikroprosesor, mulai dari deskripsi, capaian pembelajaran, hingga sistem pembelajaran yang digunakan. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses pengajaran yang saya lakukan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.